Argentina bertekad pertahankan gelar Piala Dunia 2026. Argentina menyambut dengan tangan terbuka tekanan untuk bisa mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026. Apalagi ini mungkin akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi. Gelandang Argentina Enzo Fernandez sadar betul ekspektasi tinggi akan mengiringi timnya di Piala Dunia nanti. Tidak gentar, Argentina juga punya motivasi tambahan dari Messi. Kami akan mencoba mempertahankannya dan menjuarainya lagi. Hal yang harus dilakukan di timnas ini, ujar dari Enzo Fernandez. FIFA izinkan klub-klub di Liga Inggris telat lepas pemainnya ke Piala Afrika. Piala Afrika 2025 akan berlangsung di tanggal 21 Desember sampai 18 Januari. Ajang 2 tahunan sekali itu kerap jadi batu sandungan bagi tim-tim di Liga Inggris. Sebabnya jadwal Liga Inggris lagi padat di periode tersebut. Apalagi banyak klub Liga Inggris yang punya pemain dari Afrika yang jadi andalannya. Mulanya tiap klub Eropa harus melepas para pemain Afrika untuk ajang Piala Afrika pada 2 pekan sebelum ajang ini dimulai. Tetapi kini FIFA melunak kepada klub-klub dari Liga Inggris dan boleh melepas pemainnya pada tanggal 15 Desember alias sekitar 1 minggu menjelang ajang dimulai. AC Milan dapatkan Adrien Rabiot yang jauh lebih baik dibandingkan saat masih di Juventus. AC Milan kembali memetik kemenangan penting saat menjamu Lazio di pekan ke-13. Menariknya, AC Milan memiliki rekor nyaris sempurna ketika Rabiot bermain di Serie A musim ini. Dari 5 laga yang telah ia jalani, Rossoneri menang 4 kali dan hanya sekali imbang. Catatan itu memperkuat posisi Rabiot sebagai salah satu motor penting yang tak tergantikan. Dan mantan pelatihnya di Juventus, Max Allegri, kemudian membeberkan perubahan besar yang terlihat pada Rabiot di musim ini. Ia menilai sang gelandang kini tampil jauh lebih matang dibandingkan masa-masanya di Turin. Hal itu tentu saja merupakan sebuah keberuntungan bagi AC Milan. Barcelona kalahkan Atletico Madrid. Rafinha layak disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match di laga Barcelona versus Atletico Madrid yang menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-1 dalam duel sengit tersebut. Pertandingan berlangsung menarik. Tim tamu sempat mengendalikan permainan lewat gol dari Alex Baena di menit ke-19. Namun Barcelona kemudian bangkit melalui gol dari Rafinha di menit ke-26. Kebangkitan blaugrana semakin sempurna di babak kedua. Dani Olmo mencetakkan gol kembali kedudukan dan Ferran Torres mengunci kemenangan di masa injury time. Tambahan 3 poin ini membuat pasukan dari Hansi Flick kini bertengger kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 37 poin dari 15 pertandingan. Bianconeri mantap ke perempat final Coppa Italia. Juventus berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 2-0 dalam pertandingan babak 16 besar Coppa Italia. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, gol bunuh diri dari Matteo Palma di menit ke-23 dan eksekusi penalti dari Manuel Locatelli di menit ke-68 mengkonfirmasi tiket Juventus ke babak perempat final. Drama 9 gol, City menang dramatis di Craven Cottage. Man City berhasil menundukkan perlawanan alot dari Fulham dengan skor akhir 5-4 dalam duel pekan ke-14. The Citizen mencetakkan gol lewat Erling Haaland, Dejan Render sepasang gol dari Phil Foden, ditambah gol bunuh diri dari Sander Berge. Di sisi lain, Fulham membalas lewat gol dari Emil Smith-Rowe, Alexis Iwobi serta 2 gol dari Samuel Chukwueze. Kemenangan ini mempertahankan posisi City di tempat kedua klasemen dengan koleksi 28 poin. Sementara itu Fulham masih bertengger di urutan ke-15 dengan koleksi 17 poin. Bruno Fernandes menjadi daftar asis Premier League musim ini. Bruno Fernandes kembali menjadi motor kreativitas Manchester United setelah tampil gemilang di laga melawan Crystal Palace kemarin. Dengan tambahan 2 asis, Bruno kini memimpin perolehan asis Premier League musim ini dengan total 5 asis. Semua asis tersebut tercipta di laga tandang untuk 5 pemain berbeda. Desir Douye sahabat Golden Boy 2025. Desir Douye mencatatkan pencapaian besar dengan meraih penghargaan Golden Boy 2025. Gelar ini menjadi bukti bahwa PSG memiliki salah satu talenta muda terbaik di Eropa saat ini. Douye keluar sebagai pemenang berkat performa impresifnya di sepanjang musim lalu. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil dominan di berbagai kompetisi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan PSG yang berhasil menjuarai Liga Champions musim lalu.
Gelar ini dinilai pantas untuk Douai yang tampil konsisten di level klub maupun di level tim nasional. Ia pun menambah daftar pemain muda Prancis yang pernah meraih penghargaan prestisius tersebut. Jamie Vardy makin nyaman di Serie A. Jamie Vardy, si tua-tua keladi, striker 38 tahun itu semakin menikmati petualangannya di Italia dengan membuat 2 gol baru ketika Cremonese meraih kemenangan. Vardy kini tercatat sudah mengemaskan 4 gol dari 9 penampilannya di Serie A. Dilansir dari Opta, Vardy kini tercatat sebagai pemain kedua yang mencetakkan 3 gol di Serie A bersama tim promosi setelah berusia 38 tahun mengikuti jejak dari Gianfranco Zola. McTominay menjadi pemain terbaik. Gelandang Napoli Scott McTominay dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Keberhasilan meraih Scudetto di musim lalu membuat Napoli memborong penghargaan. The Grand Gala del Calcio Awards digelar di Milan pada hari Senin kemarin dan penghargaan ini setara dengan PV Awards di Premier League. McTominay sendiri terpilih sebagai pemain terbaik Serie A 2024-2025 usai berhasil mengantarkan Napoli meraih Scudetto di musim lalu. Sepanjang musim lalu, gelandang internasional Skotlandia tersebut berhasil menyumbangkan 12 gol dan 6 assist di Serie A. Mason Mount targetkan MU finish di 4 besar. Pemain Manchester United yakni Mason Mount yakin timnya bisa menuntaskan target dari klub, yakni finish untuk di urutan 4 besar Liga Inggris musim ini. Dan Mason Mount yakin bahwa set piece akan bisa menjadi kunci. Kemenangan MU atas Crystal Palace membuat Setan Merah kini berada di urutan ke-7 klasemen, berjarak 3 poin dari 4 besar, dan Mount merasa bahwa MU saat ini berada di posisi yang jauh lebih baik dan yakin timnya bisa akan finish di urutan 4 besar di akhir klasemen. Marco Asensio tak menyesal tinggalkan Real Madrid. Marco Asensio kembali mengenang keputusannya meninggalkan Real Madrid lebih dari 2 tahun. Dalam wawancaranya bersama media Spanyol, ia menegaskan tidak pernah menyesali langkah tersebut. Asensio menghabiskan 8 tahun di Santiago Bernabeu sejak tiba di tahun 2015. Selama periode itu, ia mencatatkan ratusan penampilan dan meraih berbagai gelar bergengsi. Marco Asensio menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan Real Madrid murni didasari pertimbangan pribadi. Menurutnya, keputusan tersebut bukan berkaitan dengan faktor olahraga maupun finansial. Ia membutuhkan perubahan dalam hidup dan karir untuk bisa mengejar tujuan yang baru. Arsenal siap tantang Madrid dalam perburuan wonderkid LC. Rodrigo Mendoza tengah menjadi nama yang mencuri perhatian di sepak bola Spanyol. Gelandang 20 tahun milik LC tersebut berkembang pesat sejak menembus tim utama di tahun 2022 dan langsung menunjukkan kedewasaan permainan yang tak lazim untuk usianya. Kabar terbaru menyebut Arsenal mulai memantau perkembangan dari Rodrigo Mendoza secara intens. Laporan dari The Telegraph melaporkan Arsenal menilai bahwa sang gelandang sebagai investasi jangka panjang yang ideal dan siap bersaing dengan Madrid yang lebih dahulu menaruh minat kepadanya. Dua raksasa Eropa ini disebut berada dalam trek yang sama dalam perburuan sang pemain. Liverpool dan Arsenal turun gunung pantau wonderkid milik RB Leipzig. Minat terhadap Ouedraogo bukan hanya sekedar rumor semata. Laporan dari Jerman menyebut bahwa Liverpool dan Arsenal sama-sama mengirim squad dalam beberapa pekan terakhir untuk bisa memantau sang gelandang secara langsung. Keduanya dikabarkan ingin mendapatkan gambaran nyata soal perkembangan terbaru wonderkid milik RB Leipzig tersebut. Langkah ini membuat persaingan semakin ketat, di mana sebelumnya MU dan Chelsea sudah lebih dahulu rutin mengirim pencari bakat ke laga RB Leipzig untuk bisa memonitori perkembangan dari Ouedraogo. Namun kedatangan Liverpool dan Arsenal kini menambah tensi perburuan. Situasi sulit Xabi Alonso di Real Madrid. Real Madrid tengah berada dalam tekanan besar setelah rentetan hasil yang jauh dari harapan. Xabi Alonso kini bisa menjadi pusat perhatian karena performa tim yang inkonsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kegagalan memaksimalkan peluang dalam laga-laga penting telah memperburuk situasi ruang ganti. Alonso harus menemukan solusi cepat agar kepercayaan publik dan pemain tetap terjaga. Rodrigo kehilangan status Real Madrid resmi siap jual. Real Madrid mulai memikirkan masa depan dari Rodrigo setelah performanya merosot sepanjang musim.
Penyerang asal Brasil itu belum menunjukkan perkembangan yang signifikan meski mendapatkan beberapa kesempatan bermain. Real Madrid kini resmi mempertimbangkan untuk bisa mendengarkan tawaran bagi Rodrigo setelah sang pemain gagal menunjukkan peningkatan performa. Menurut laporan dari Mario Cortega, keputusan ini muncul karena kontribusinya yang kian terus menurun. Memasuki tahun 2026, Real Madrid kini semakin terbuka untuk menerima tawaran baik di Januari maupun di bursa transfer musim panas. Rodrigo juga bisa mempertimbangkan hengkang demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Sergio Ramos resmi tawarkan diri ke AC Milan. Sergio Ramos akan habis kontraknya dengan klub Meksiko Yani Monterrey. Ramos kini resmi menawarkan dirinya untuk bergabung dengan Milan di Januari nanti. Kontrak Sergio Ramos dengan Monterrey akan habis di tanggal 31 Desember dan klub enggan memperpanjang masa baktinya. Ramos merasa masih bisa bermain di level tertinggi. Sang bek tengah juga menjaga asa bisa tembus timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026 nanti. Dilansir dari Marca, Sergio Ramos mau balik ke tanah Eropa dan Ramos dan akhirnya sudah menawarkan dirinya untuk bisa bergabung dengan Rossoneri.